Selamat pagi, Bu Midi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu Mesya. Kabar baik. Hari ini saya Bu sehat, Alhamdulillah. Ya, baik Bu Midi. Sebelumnya kita sudah janjian nih untuk melihat proses coaching yang nanti saya amati. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat nanti proses coachingnya Ibu dengan coachee, begitu. Sebelum memulai percakapan nanti, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya amati supaya Ibu juga tahu. Saya harapkan Ibu memiliki prinsip seorang coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti ya Bu dari seorang coaching, itu meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan saya Ya, berharap nanti juga dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa mengikuti alur tirta Bu. Itu juga termasuk ke dalam teknik penilaian yang saya lakukan. Bisa dipahami Bu? siap Ibu, paham. Ya. Siap, siap. Sebelumnya kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan kita nanti, Bu? Dari kompetensi tadi, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan, yaitu eh, perihal indikator ketercapaian yang ingin ditujukan pada saat proses percakapan nanti. Gitu, Bu Mesya. Ya, baik Bu Midi. Nah, di sini kan ada eh, kompetensi intinya nanti yang Ibu mau kembangkan, Ibu mau lihat itu apa Bu, gitu Bu. Tadi memang yang spesifiknya itu seperti apa Bu? Yang spesifiknya nanti proses ininya, Bu, proses percakapan, Proses yaitu percakapan. menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi permasalahan yang ada, eh, mengikuti alur cerita, eh, Ya, seperti itu, Bu. ya. Baik Ibu, Eh, itu tadi kompetensi, begitu juga dengan indikator ketercapaian. Semoga indikator ketercapaian itu berhasil, mulai dari percakapan menggunakan alur tirta dan ide-ide percakapan tergali dengan maksimal ya Bu. Iya, siap, Ibu. Jadi hanya itu saja dapat saya tanyakan. Besok silakan datang untuk melakukan supervisi untuk melihat proses coachingnya Ibu, begitu Bu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, Baik Ibu Midi, atas waktunya. kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Uti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Uti? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah tidak terlalu baik sih Bu. Baik, kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu, Bu? Tidak baiknya, kenapa tuh? Masalahnya apa? Am, Jadi akhir-akhir ini saya ngerasa punya masalah Ibu. Masalah apa tuh, Bu? Boleh diceritakan, Ibu? Ya Bu, jadi akhir-akhir ini saya ngerasa bahwa tugas saya itu menumpuk dan saya kewalahan dalam mengerjakan tugas saya dan akhirnya tugas-tugas yang menumpuk tersebut terbengkalai Bu. Hmm. Itu ya, Bu ya. Dengan banyaknya tugas membuat Ibu kesusahan ya. Akhirnya eh, dibiarkan saja. Kira-kira apa yang diharapkan dari tujuan obrolan kita ini, Bu Uti? Jadi saya ingin mendapatkan ide atau solusi ya Bu ya, saran gimana sih supaya saya itu tidak kewalahan dengan tugas-tugas saya tersebut dan juga tugas-tugas yang saya miliki itu tidak terbengkalai. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat tugas-tugas Ibu itu sampai menjadi terbengkalai begitu, Bu? Kira-kira apa penyebabnya? Hmm,
Jadi saya itu sering dapat tugas baru ya Bu ya, dan langsung mengerjakan tugas baru tersebut, sehingga tugas yang lama itu sering kelupaan dan tertinggal, makanya jadi numpuk dan terbengkalai. Baik. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin didapat dari tugas-tugas yang menumpuk tadi? Gimana, Bu Uti? Sepertinya saya harus bisa ngelola waktu ya Bu ya. Mungkin mencatat berbagai tugas tersebut dan ingat deadline-nya. Oke. Dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang eh, Ibu ada di skala berapa? 1 sampai 10. Saya rasa sih di skala 5 sih Bu, karena memang untuk catatan itu kayak cuma seminggu sekali buatnya, seperti itu nggak setiap hari. Oke, kan masih di skala 5 nih. Harapan Ibu mau di skala berapa tuh? Pengennya sih Kondisi di berapa? skala 9 ya Bu ya. Oke. Berdasarkan apa yang Ibu alami sekarang ini, apa rencana strategi atau langkah-langkah untuk mendapatkan atau mengatasi permasalahan itu agar tugas-tugas Ibu yang banyak itu tidak terbengkalai lagi dan menumpuk? Jadi kan saya suka lupa nulis deadline ya Bu ya. Mungkin saya bisa nulis deadline tiap tugas. Dan juga saya harus nentukan nih yang mana yang prioritas dulu gitu. Karena juga saya sering melupakan tugas-tugas yang prioritas. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Apakah metode tersebut pernah Ibu lakukan? Eh, dari ide Ibu itu, apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan itu, Bu Uti? Menurut saya sih Bu, caranya saya harus mulai dari sekarang Bu. Baik, Bu Uti ya. Bagus itu, Bu Uti. Kira-kira untuk mencapai kondisi Ya ideal Bang Edi. itu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari skala 1 sampai skala 10? Saya rasa sih dari kondisi ideal ideal tersebut saya bisa mencapai skala 8,5 mungkin ya Bu ya dari solusi yang saya tadi ungkapkan. Baik. Apa rencana Ibu setelah percakapan hari ini nih? Setelah kita bincang-bincang hari ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk masalah yang dihadapi tadi? Saya rasa saya akan mulai menyelesaikan tugas-tugas saya tersebut ya Bu ya dan mengelola waktu. Utamanya saya mulai hari ini membuat catatan seperti itu Bu terkait kapan deadline rencana saya dan juga yang mana yang prioritas. Oke, Ibu baik sekali. Kira-kira jangka waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan yang Ibu rencanakan tadi, Bang, kira-kira jangan berapa Bang. waktunya? Mungkin jangka waktunya 1 sampai 2 minggu Ibu untuk mengerjakan hal tersebut. Oke, eh, bagaimana Bu Uti terhadap aksi tersebut? Saya akan membuat komitmen dengan catatan-catatan tersebut Ibu berdasarkan tugas dan prioritasnya. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Uti dalam mewujudkan rencana Ibu itu? Tentu saja dari diri saya sendiri ya Bu ya dan Oke, saya mungkin akan meminta bantuan dari oke. teman Menurut, itu mengingatkan oke, menurut saya Bu, eh, tentang catatan-catatan yang saya miliki. oke, menurut Bu Uti, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Uti? Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya yang terkait dengan tugas yang menumpuk ya Bu ya. Jadi untuk mengakali saya tidak terlupa
dengan tugas-tugas saya sehingga tidak menumpuk dan terbengkalai. Mulai hari ini, mulai sekarang saya bisa membuat catatan dan juga kapan deadline dari tugas-tugas tersebut serta yang mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke, luar biasa Bu Uti sudah bisa eh, apa eh, me- sudah bisa mendapatkan solusi ya dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Uti akan membawa hasil ya dengan mencatat setiap pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Kemudian nantinya menjadi juga bahan refleksi bagi Bu Uti. Terima kasih banyak Ibu sudah mau membantu saya hari ini ya Bu ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, terima kasih kembali Bu Uti. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat. Oke, Ibu Midi, eh, tadi saya sudah melihat supervisi yang yang sudah Ibu lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sajikan. Eh, Kira-kira ini apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah indikator yang sudah tercapai dari proses coaching tadi, Bu? Oke, terima kasih Bu Mesya. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya. Pertama itu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menyusun rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya, Bu Mei. Oke, baik Bu. Benar yang Ibu tadi sudah sampaikan ya Bu. Di sini saya akan menyampaikan catatan tentang observasi tadi. Eh, Memang di sini saya melihat Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus, gitu Bu. Baik, Baik, selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? untuk mengembangkan kompetensi, saya memerlukan kehadiran penuh ya Bu ya, dengan menggunakan teknik stop. Baik Bu, memang kehadiran penuh atau presence ini itu yang ingin dikembangkan. Semoga juga bisa menjadi maksimal Bu dalam diri Ibu. Ini tidak hanya sebagai potensi, tetapi potensi-potensi lainnya juga harus dikembangkan dan makin bagus. Terutama dalam pelayanan Ibu sebagai coaching kepada mitranya. Dan tetap menjalankan alur tirta ya Bu setiap pelayanannya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Meisha. Terima Eh, kasih kembali Ibu Midi. iya, sama-sama Bu. Sama Sampai Ibu. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi kita Ibu. Assalamualaikum Bu Utia. Waalaikumsalam Bu Midiati, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Midi? Iya Bu, jadi besok saya akan melakukan coaching ke Ibu Meisha. Karena itu saya ingin Ibu mengamati saya selama proses tersebut Bu. Baik Ibu, dengan senang hati. Sebelumnya dari perbincangan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari diskusi kita ini, hari ini saya ingin mempersiapkan diri agar proses coaching yang nantinya saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Siap Ibu. Sebelum nanti saya melakukan supervisi, bagaimana jika kita diskusikan dulu rubrik penilaian selama percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Setuju sekali, Ibu. Silahkan. Baik, Bu Midi, setelah supervisi sebagai pengamat, ada beberapa poin yang akan saya amati ya Bu Midi.
Seperti diantaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Kita coba review dulu ya, Bu. Dalam sesi coaching, percakapan dengan alur tirta ini percakapan seperti apa ya, Bu? Hmm, Percakapan yang mengikuti alur tirta ini memiliki beberapa langkah, Bu, yaitu kita menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi permasalahan yang ada, rencana aksi untuk permasalahan tersebut, dan juga membangun tanggung jawab atas rencana aksi yang telah dibuat, Ibu. Iya, betul Bu Midi. Mudah-mudahan semua tahapan Tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya Bu. Kemudian selain alur Tirta yang menjadi poin penilaian untuk saya amati adalah kompetensi coaching. Selama proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, Bu. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada tiga, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada tiga kompetensi coach yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Menurut Bu Midi, kira-kira apa ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bu Midi inginkan? Harapan saya sih dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari coachi sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Luar biasa Ibu. Jadi agar bisa mengajukan pertanyaan berbobot ini, apa yang nanti perlu Ibu lakukan selama proses coaching? Saya sepertinya perlu menyimak dengan seksama kata-kata kunci yang diucapkan oleh Ibu Meisha selama proses coaching nanti. Oke Bu, Eh, jadi bagaimana tindak lanjut dari sesi pertemuan kita kali ini? Besok saya akan mulai melakukan coaching sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan hari ini. Mantap, Bu Midi ya. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari sesi dialog kita hari ini? Selama proses coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Meisha nanti, saya akan mencoba menerapkan alur tirta dan juga menyimak dengan seksama kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Meisha selama sesi coaching, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga membantu Bu Meisha menemukan ide dan solusi untuk mengatasi masalah beliau. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Insya Allah besok saya akan supervisi kegiatan coachingnya. Kita bertemu besok lagi ya Bu. Amin. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Oke, oke. Siap, Bu Kita mulai. Mei. Siap, siap. Selamat pagi, Bu Meisya. Selamat pagi, Bu Midi. Bagaimana kabarnya, Bu Meisya, hari ini? Sehat, Ibu, tapi saya banyak pikiran. Oh, apa ada yang bisa saya bantu, Ibu, untuk mengurangi beban pikiran Ibu? Begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita bersama bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru hanya mengandalkan
metode konvensional saja, Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang variatif. Oke, kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Ibu Mesya ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi. Begitu ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Pembelajaran variasi, baik itu medianya maupun model pembelajarannya masih model saja begitu, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Mesya dapatkan? Saya ingin ada perubahan di sekolah saya khususnya, Bu ya, dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Bu Mesya harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Mesya ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin, Bu, ada perubahan misalnya dalam penyampaian, metode, model, ataupun media pembelajaran yang variatif. Itu misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah apapun. Jadi ya supaya lebih variatif saja begitu, Bu, harapan saya, Bu. Oke, dari skala 1 hingga 10, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, atau media di sekolah ada, Ibu ada di skala berapa? Sepertinya saya masih di skala 5, Bu. Karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior yang lebih suka menggunakan pembelajaran konvensional begitu, Bu. Oke, di skala 5 ya. Kira-kira dengan di skala berapa nih bisa ditingkatkan agar pembelajaran lebih bervariatif menurut Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai skala 7 ya, Bu. Karena kalau untuk ke skala yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior yang suka mengkritik, jadi mungkin dari lebih memungkinkan dilakukan perubahan dari yang untuk dari skala 5 ke 7 begitu, Bu. Oke, dari skala 5 ke 7 ya, Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Iya, Ibu Bu. lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga memikirkan hal yang sama, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan antara saya dengan guru secara face to face begitu, Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu, strategi apa lagi yang mungkin pernah Bu Mesya terapkan? Mungkin saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Bu, untuk semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang variatif seperti itu, Bu. Oke, di antara mentoring dan kegiatan pelatihan, mana yang mungkin bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini? Sepertinya mentoring ya, Bu ya, mentoring. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian memerlukan biaya juga dan harus mencari narasumber yang harus kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyamannya dilakukan oleh guru yaitu mentoring, Bu, seperti itu, Bu. Baik, mantap sekali, Bu. Bagus sekali. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support apa atau memerlukan bantuan siapa, Ibu? Mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT yang dapat memperkenalkan pembelajaran-pembelajaran variatif kali ya, Bu ya. Oke, iya, luar biasa, Ibu. Berarti Ibu akan bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lain ya, Bu ya. Kira-kira kapan nih direalisasikan mentoringnya, Bu?
secepatnya, Bu. Minggu saya laksanakan. Saya akan mulai berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan mentoring tersebut. Begitu, Bu. Oke, Bu Mesya, bagus sekali ya Bu Mei ya. Kira-kira Bu Mesya dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Mesya dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya mendapatkan gambaran untuk menjadikan pembelajaran lebih bervariasi, yaitu dengan melakukan kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan ini saya lakukan itu melalui kolaborasi dengan rekan kerja yang lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, semangat Ibu. Jadi semoga kegiatan mentoring yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, dan diberikan kelancaran. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Mesya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Midiati. Waalaikumsalam Bu Tia. Baik, Bu Midiati tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Meisha ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menyusun rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu, Bu. Oke, Bu Midi. Menurut saya sebagai supervisor, proses coaching antara Bu Midiati dan Bu Meisha sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Bu Midi juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan membangun kepada Bu Meisha sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu sebelum kita tutup perbincangan kita, kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dan melatih lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Luar biasa Bu Midiati, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Sekian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Ibu terima kasih banyak atas supervisinya Bu Uti. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Uti.